Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haji Ahmad Turmuzi, Kepala SMP Negeri 4 Jewaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin memaparkan isi portofolio yang telah saya susun untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Jambore GTK Hebat tahun 2024 dari unsur kepala sekolah. Kategori yang saya pilih adalah GTK Dedikatif dengan topik pengibasan implementasi kurikulum merdeka. Adapun judul yang saya angkat dalam portofolio ini adalah meningkatkan pemahaman implementasi kurikulum merdeka melalui karya tulis ilmiah. Saya sebagai kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyukseskan implementasi kurikulum merdeka. Dalam upaya mengimplementasikannya, saya menemukan 4 tantangan mendasar. Yang pertama, pemahaman, keterampilan, dan kesiapan guru masih rendah dan belum memadai untuk mendukung mereka dalam pengimplementasian kurikulum baru ini. Yang kedua, ketersediaan sumber referensi yang masih kurang untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, rendahnya capaian rapor pendidikan pada tahun 2022 dan 2023, yang mana di dalam hasil rapor tersebut numerasi dan literasi merupakan 2 kemampuan dasar yang paling menonjol dalam persoalan itu dengan capaian yang sangat rendah. 4. Pemberdayaan komunitas belajar sebagai lokomotif implementasi kurikulum merdeka belum berjalan efektif sesuai dengan peran dan fungsi. Menyadari sejumlah tantangan yang ada, saya melakukan aksi untuk meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang implementasi kurikulum merdeka melalui karya tulis ilmiah dengan 5 langkah. Langkah pertama, melakukan penelitian pendidikan berupa penelitian tindakan sekolah dan menulis artikel yang dimuat di beberapa jurnal. Langkah kedua, melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Langkah ketiga, menulis dan menerbitkan buku yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Langkah keempat, melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar di dalam sekolah dan komunitas belajar di luar sekolah. Sedangkan langkah kelima yaitu membagikan bukti karya tulis ilmiah secara langsung ke personal guru melalui media sosial dan platform digital, terutama platform Merdeka Mengajar. Aksi yang telah saya lakukan mendatangkan hasil yang baik. Hasil yang diperoleh oleh sekolah sendiri terjadi beberapa perubahan. Yang pertama, meningkatnya capaian rapor pendidikan pada tahun 2024, di mana pada 5 indikator terjadi peningkatan yang menggembirakan. Yang kedua, guru dan tenaga pendidikan menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Ketiga, pada tahun ajaran 2024-2025 ini, SMP Negeri 4 Jewaru menerapkan kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah dan sudah terdapat 3 orang guru penggerak. Sedangkan hasil yang dirasakan oleh sekolah lain adalah pertama, terjadinya kolaborasi dengan beberapa komunitas belajar yang ada di sekolah lain untuk berbagi praktik baik. Hasil yang kedua adalah guru di sekolah lain bisa menerima hasil karya tulis yang telah saya susun untuk mereka jadikan sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman kurikulum merdeka. Begitu juga dengan yang dibagikan melalui media sosial atau platform digital bisa diakses oleh guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk dijadikan referensi. Selain itu, guru juga bisa merancang pembelajaran yang lebih relevan dan lebih menarik bagi peserta didik yang dapat
menguatkan kompetensi mereka. Selanjutnya, dengan aksi nyata ini terbukti bisa melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar, baik di dalam lingkungan sekolah sendiri maupun di luar. Dampak dari aksi nyata yang telah saya lakukan, yang pertama, bagi diri saya sendiri, membantu untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan kurikulum Merdeka secara lebih baik. Yang kedua adalah saya telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman kurikulum Merdeka dengan membagikan karya tulis ilmiah baik secara langsung maupun melalui platform digital. Testimoni terkait dengan buku yang pertama, yaitu tentang manajemen kepemimpinan kepala sekolah. Ini memberikan inspirasi kepada saya untuk bagaimana mempelajari kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah buku kaitannya dengan pengembangan model pembelajaran. Ini memberikan saya dan Bapak Ibu guru untuk mengembangkan model pembelajaran di sekolah kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Buku ini sangat membantu kompetensi guru di dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal susu Sasak. Dan yang ini sangat membantu guru di dalam mengembangkan kompetensi dalam mengembangkan perangkat ajar kurikulum Merdeka. Tentang pendidikan inklusif ini sangat bagus, sangat menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita di dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa kita di kelas. Alhamdulillah, ya sangat terbantu dengan bedah buku ini, sehingga kita semua memahami lengkap karakter siswa-siswi kita. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara siswa yang bisa membaca dan siswa yang tidak bisa membaca. Ternyata dalam pembedahan buku ini semua siswa dan siswi kita harus pandang sama, tidak ada perbedaan-perbedaan. Itu yang tangkap, sehingga perlakuan semua siswa harus kita samakan Bapak Ibu, jangan sampai ada perbedaan-perbedaan. Isi bukunya itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali, sudah sangat memberikan banyak sekali manfaat kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita memberikan suatu pelayanan kepada peserta didik kita sehingga kita benar-benar melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan saya bisa tanggapi adalah tentang Merdeka Belajar, di buku Merdeka Belajar, tentang memerdekakan para peserta didik dalam gaya belajar mereka sendiri. Di sana saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara menyusun dan mempraktikkan dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Itu sangat memberikan referensi bagi saya, dan itu buku itu sangat luar biasa, mantap. Saya ingin meniru apa yang dilakukan oleh Haji Ahmad Muzi ini. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi referensi bagi semua guru-guru maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Lombok Timur pada khususnya. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya bisa menyimpulkan bahwa aksi nyata yang telah saya lakukan ini memberikan inspirasi bagi guru dan tenaga pendidikan untuk terus berinovasi, berkembang, dan berkolaborasi dalam proses belajar mengajar. Mengakhiri pemaparan saya ini, saya bisa mengatakan bahwa seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dalam penyusunan itu, informasi yang disajikan harus jelas dan terstruktur untuk memudahkan pembaca memahami isi yang ditulis. Kemampuan membuat karya tulis ilmiah ini harus didukung oleh kegemaran membaca, menulis, melakukan penelitian ilmiah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang ditawarkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi diri kepala sekolah dan untuk menunjang dirinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang lebih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar.